Pemirsa, sesosok mayat bayi berusia 1 tahun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya di rumah kontrakan. Diduga kedua orang tua tidak ingin mengurus jenazah bayi mereka. Warga di Jalan Masjid Al-Islah, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur terpaksa membongkar gembok sebuah rumah kontrakan lantaran mencium bau tak sedap di dalamnya. Warga pun terkejut begitu mengetahui ada sesosok mayat bayi laki-laki berusia 1 tahun ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya dan menutupnya dengan kain. Diduga bayi ini telah meninggal dunia 3 hari lalu. Ketua RT sempat mengatakan korban tinggal bersama kedua orang tuanya yang baru menempati kontrakan selama 2 bulan. Ya sebenarnya sama orang tuanya tinggal. Tapi saat kejadian, Pak? Sakitnya ini yang kita nggak jelas apa sakit apa gitu. Karena tahunya setelah tercium bau itulah yang kita baru tahu bahwa ada kematian di situ. Orang tua si bayi sendiri? Orang tua si bayi itu kita belum kenal karena mereka sama sekali ketika masuk ke kontrakan tersebut hanya janji saja akan memberikan Identitas KTP atau foto KTP, tapi begitu 2-3 minggu kemudian mereka itu tidak sama sekali memberikan KTP. Pemilik kontrakan menyatakan kedua orang tua korban tidak pernah bersosialisasi dengan warga dan tidak pernah memberikan KTP sejak mengontrak, sehingga tidak diketahui apakah kedua orang tua korban sudah menikah atau belum. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video terkait dugaan preman pungutan liar di kawasan Jalan Masuk Pemandian Air Panas Brastagi Karo, Sumatera Utara. Bahkan para pelaku nyaris menganiaya wisatawan yang hendak masuk ke objek wisata. Inilah video viral yang beredar di media sosial saat wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata pemandian air panas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dianiaya oleh warga. Penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok warga desa Dolu ini berawal saat warga melakukan pungutan liar uang masuk menuju objek wisata sebesar Rp10.000 per orang. Namun karena pengunjung tidak mau membayar, warga desa pun emosi. Polisi langsung ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Polisi pun menangkap 3 pelaku dengan barang bukti, uang, dan batu. Apabila tidak memberikan uang sesuai dengan permintaan daripada para pelaku, mereka disuruh pulang. Karena sebagian masyarakatnya tidak mau pulang, sehingga dilakukan pemukulan. Penganiayaan sesuai dengan pasal 351. Atas perbuatannya, para pelaku pun terancam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi, tim kuasa hukum Barada Eliezer mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim pengacara Barada E datang membawa sejumlah persyaratan tertulis. Kuasa hukum Barada E, Deo Lipa Yumara, menyatakan Barada E akan memberikan keterangan terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua dengan seterang-terangnya agar kasus bisa terungkap jelas. Kedatangan tim kuasa hukum Barada Eliezer juga untuk menyatakan bahwa Barada Eliezer siap menjadi justice kolaborator untuk kasus ini. Deo Lipa bahkan menambahkan bahwa Barada Eliezer sempat mengubah pernyataannya kepada polisi karena ia menyadari bahwa pernyataannya yang pertama tidak sesuai dengan hati nurani. Ia juga ingin kasus ini diusut hingga tuntas. Kenapa kami mengajukan permohonan ini? Karena perkara ini yang berkait dengan Barada E, yaitu pasal 338 KUHP, Jungto pasal 55 dan 56 KUHP, itu menyatakan bahwasanya Barada E selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar, ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan, termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya, tentunya Barada E dengan rasa plong dengan hati yang matang, dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator. Sebagai informasi, kami telah memeriksa atau melakukan pendalaman terhadap Barada E
bertemu secara langsung sebanyak 5 kali. Tetapi kan ada perkembangan informasi ya. Jadi kalau posisi dia saat ini kan tersangka, belum sebagai justice collaborator. Nah, keterangan yang tadi disampaikan mungkin bisa memposisikan dia sebagai justice collaborator. Namun sampai dengan saat ini kita belum melakukan pemeriksaan terhadap keterangan yang terbaru. Tetapi kita sudah mengagendakan secara resmi untuk bertemu dengan Bareskrim ya, dalam hal ini sebagai penyidik di hari Selasa besok. Pemirsa, setelah Barada Eliezer ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri kini menetapkan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, sebagai tersangka. Jika Barada Eliezer dijerat dengan pasal pembunuhan, berbeda dengan Brigadir Ricky yang dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Bareskrim Polri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, sehingga total tersangka menjadi 2 orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada E yang merupakan sopir istri Verdi Sambo dan Brigadir Ricky Rizal, ajudan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir Joshua terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya juga telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Barada Eliezer ditetapkan tersangka pada 3 Agustus 2022, dijerat pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan tersangka Brigadir Ricky Rizal dijerat dengan pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Kuasa hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir Joshua. Yumara juga menjelaskan Barada E siap menjadi justice collaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Joshua. Diungkapnya tersangka baru ini memutarbalikan semua cerita awal bahwa Barada Eliezer membela diri menjadi pembunuhan berencana dan terstruktur seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Itulah, jadi karena berkat Anda semua, berkat NGO, berkat kesungguhan Polri, berkat arahan Presiden yang tegas, jadi yang dulu semua diskenariokan itu sudah terbalik. Semua, dulu kan katanya tembak-menembak, sekarang tidak ada tembak-menembak. Yang ada sekarang pembunuhan. Sesudah dilacak lagi siapa aja yang terlibat, mulai menyentuh banyak orang, gitu kan? Kan sudah mulai terbuka dan Kapolri kan sudah jelas ya, langkah-langkahnya itu sudah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Sementara itu, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat untuk diperiksa pelanggaran etik menghilangkan barang bukti. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono memimpin langsung tim sus yang memeriksa Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selain Sambo, tim sus juga memeriksa sejumlah saksi dan hasil laboratorium forensik. Waka ini, ya Waka. Tiga. Komnas HAM menggandeng Komnas Perempuan atas dugaan kekerasan seksual yang menimpa istri Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Kedua lembaga itu menyepakati untuk menyelidiki dan mendalami kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati atas kasus yang menyebabkan Brigadir Yosua meninggal dunia. Tadi kita berdiskusi dengan Komnas Perempuan dan menyepakati untuk meminta dukungan dari Komnas Perempuan terkait penyelidikan dan pendalaman ya, terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi atau menimpa Ibu PC
bahwa terkait dengan dugaan kekerasan seksual sebagaimana standar hak asasi manusia yang diakui di internasional maupun yang sekarang sudah diakomodasi dalam Undang-Undang TPKS, maka seseorang yang mengatakan dirinya atau kemudian sudah mengadukan dugaan kekerasan seksual itu kepada lembaga hukum, tentu saja harus diasumsikan bahwa orang tersebut adalah korban. Dalam proses kita untuk mendengarkan pelaporan kasus kekerasan seksual, kita perlu memperhatikan tentunya standar-standar hak asasi manusia dan juga berbagai guidelines atau pedoman untuk memastikan proses pencarian informasi ini tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk dan juga pada saat yang bersamaan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan. Komnas Perempuan tentunya selama ini berkoordinasi dengan berbagai pihak. Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Joshua, dibawa ke rumah sakit di Kota Jambi. Rosti yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar itu diduga trauma berat dan belum bisa mengajar. Selama 2 pekan, Rosti Simanjuntak, ibu almarhum Brigadir Joshua, belum bisa melakukan aktivitasnya sebagai wali kelas 4 sekolah dasar di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Rosti mengalami trauma berat dan harus menjalani pemeriksaan kesehatan. Proses belajar mengajar di kelasnya untuk sementara digantikan oleh guru piket hingga kepala sekolah. Rosti Simanjuntak dikabarkan menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kota Jambi, didampingi keluarga Sabtu lalu. Belum diketahui apakah yang bersangkutan harus menjalani rawat inap untuk pemulihan trauma yang dialami atau tidak. Beliau lagi berangkat ke Kota Jambi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Satu keluarga ya? Satu keluarga. Beliau kan harus didampingi keluarga karena beliau hari-hari ini kan perhatikan semakin drop. Sementara itu, rumah orang tua Brigadir J yang terletak di lingkungan sekolah tampak sepi dan terkunci rapat. Dari Muaro Jambi, Adrian Susandra melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan bahwa sikap Presiden Joko Widodo atas kasus Brigadir Joshua tetap sama, yakni untuk menuntaskan secara terbuka. Muldoko bahkan juga menambahkan Kapolri sudah menjadikan perintah Presiden sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus. Ya, intinya suaranya nggak berubah bahwa perintah Presiden terhadap kasus ini supaya dituntaskan secara transparan, terbuka, agar tidak terjadi atau menjadi isu-isu yang kesana kemari. Jadi sudah jelas perintah Presiden. Ya, Kapolri sudah memedomani petunjuk Presiden. Sementara itu, dalam rangka memperingati 30 hari tewasnya Brigadir Joshua, ratusan orang menggelar aksi 1000 lilin dan doa bersama di Taman Ismail Marzuki Menteng, Jakarta. Sementara puluhan advokat dari Perkumpulan Advokat Batak Indonesia menyatakan sikap dengan memberikan dukungan moral maupun materi terhadap keluarga Brigadir Joshua. Marilah kita bersemangat. Aksi menyalakan 1000 lilin ini sebagai bentuk keprihatinan atas tragedi maut yang menewaskan Brigadir Joshua. Serta aksi juga menggelar doa bersama untuk mendiang Brigadir Joshua dengan harapan agar arwahnya tenang di sisi Yang Maha Kuasa. Mereka juga mendesak Kapolri serius mengungkap kebenaran kasus kematian Brigadir Joshua, termasuk pelaku, motif, dan penyebab tewasnya korban. Simbolis saja 30 harinya Joshua, ya kan? Setelah 30 hari sudah ada titik terang katanya, tetapi kan persoalan belum selesai. Kami menyalakan lilin untuk menunjukkan empati. Saya mulai sebagai buruh Huta Barat, lalu juga yang merasakan apa rasanya ibu dari. Sementara itu di Jakarta Timur, puluhan advokat dari Perkumpulan Advokat Batak Indonesia menyatakan sikap dengan memberikan dukungan moral maupun materi terhadap keluarga Brigadir Joshua.
Selain dukungan, aksi ini sekaligus menyatukan kekuatan untuk mengawal kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang sampai saat ini masih misteri. Kami kurang lebih 200 orang yang kita kerahkan hari ini, ternyata anggota kita aktif dan senior-senior kita datang untuk ini, dan kita nyatakan bahwa secara moral kami berhutang selaku orang Batak dalam proses penyelesaian perkara atau kasus. Saat ini, tim Sus Polri sudah menetapkan 3 tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kami akan mengawal kasus ini dan mendukung LPSK untuk menerima pengajuan perlindungan Baradae sebagai justice kolaborator. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi di mana aksi perampasan barang dengan modus COD atau pembayaran di tempat terekam kamera CCTV di sebuah permukiman warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang pria warga Cakung, Jakarta Timur tertipu saat menjual ponsel miliknya di wilayah Warakas, Tanjung Priok, Jakarta. Pelaku berpura-pura jadi calon pembeli, membawa kabur barang milik korban. Sementara pelaku lainnya mengadang korban sambil mengancam dengan celurit. Korban sempat berteriak meminta tolong, namun kedua pelaku sudah melarikan diri. Dari keterangan warga setempat, aksi perampasan dengan modus COD ini sudah 4 kali terjadi dalam seminggu terakhir. Yang lihat, cuman ada CCTV ketahuan banget gitu. Oh, wajahnya gitu? Iya, karena banyak juga yang lihat, dia yang lari. Oh gitu. Jadi diduga orang sekitar juga, Bu? Iya, betul. Dua-duanya itu, Bu? Ya. Akibat sering diperintah dan tidak suka dengan sikap otoriter, seorang mahasiswa menikam rekan kuliahnya yang merupakan senior di kampusnya. Penikaman seorang mahasiswa senior gegerkan warga komplek Ria Husada, Jalan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh mahasiswa junior di kampusnya. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah melakukan penusukan, pelaku melarikan diri dengan membawa telepon genggam dan bersembunyi di semak-semak belakang rumah korban. Namun pelaku berhasil diamankan. Pelaku mengaku melakukan penusukan dikarenakan dendam lantaran sikap korban yang otoriter dalam organisasi yang diikuti keduanya. Baik, perlu kami sampaikan, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ya, bahwa si tersangka ini melakukan tindakan tersebut atas dasar dendam, ya, karena selama ini yang bersangkutan menganggap bahwa korban ini yang merupakan kakak lettingnya, kakak kelasnya di salah satu perguruan tinggi di Kota Pontianak, itu sering memerintah ataupun sering menyuruh pelaku ini dengan sedikit arogan. Akibat dari perbuatannya, GS harus mendekam di jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang santri Pondok Pesantren Dar El Kolam di Tangerang, Banten tewas setelah berkelahi dengan rekan sesama santri. Korban tewas akibat luka di kepala bagian belakang. Bintang Dava, seorang santri Pondok Pesantren Dar El Kolam di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ini tewas setelah diduga dianiaya temannya sendiri. Remaja 15 tahun ini diketahui meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja akibat mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Sebelumnya korban terlibat cekcok dengan pelaku, bahkan sempat terjadi perkelahian antara keduanya. Nah, saat itu ditendang oleh terduga pelaku si R ini 2 kali di bagian kepala bagian kiri. Itu, nah, ketika terjatuh tertunduk, sekali lagi ditendang lagi di punggung kepala leher bagian belakang. Setelah itu si R ini meninggalkan tempat. Korban yang diketahui tidak sadarkan diri langsung dibawa ke klinik terdekat. Namun korban meninggal dunia saat dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Balaraja. Jadi ada temannya yang
lapor. Lapor ke kita, nah, ada anak yang nggak sadarkan diri pasca perselisihan itu. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kematian korban. Sementara RE, santri yang diduga menganiaya korban, kini sudah ditahan di Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aiman Rani melaporkan. Freddy Wijaya, putra mendiang Eka Cipta Wijaya, melaporkan saudara tirinya ke Bareskrim. Setelah 2 kali somasi tidak digubris, Freddy Wijaya melaporkan saudara tirinya Franky Usman Wijaya dan Muhtar Wijaya ke Mabes Bareskrim. Diduga kerugian material Freddy Wijaya atas saham yang digelapkan senilai 1 triliun rupiah dan kerugian pajak negara Indonesia sekitar 40 triliun rupiah. Begitu ayah saya meninggal, apalagi ini semua sekarang PT-PT ini, PT Smart Corporation ini sudah dialokasikan ke luar negeri, ke pemilik. Badai pasir mewarnai kepulangan jemaah haji Indonesia di Bandara Madinah. Informasi selengkapnya sesaat lagi.